Oke, coba deh Anda bayangin ini. Anda lagi sendirian di Colosseum Roma, jam 4:30 pagi. Sepi banget, suasananya tuh magis. Tiba-tiba, dari jauh, Anda lihat ada orang lari ke arah Anda. Awalnya pelan, tapi makin lama makin kencang. Nah, apa yang bakal Anda lakuin? Wah, itu situasi yang cukup bikin jantung copot ya, apalagi sepagi itu. Tapi skenario ini yang kita ambil langsung dari salah satu sumber kita, kutipan dari buku The Cheat Code justru jadi jantung dari obrolan kita hari ini. Betul sekali. Cerita ini tuh jadi pembuka untuk ide yang lebih besar, yaitu pentingnya untuk terus bergerak. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah bareng-bareng gimana pola pikir untuk terus bergerak dan beradaptasi ini menurut penulisnya jadi strategi kunci buat sukses. Dan ini bukan cuma soal gerak fisik lari-larian ya. Bukan itu, tapi lebih ke soal mengubah apa yang terasa kayak kewajiban jadi sebuah peluang, dan soal gimana caranya kita bisa istilahnya menciptakan keberuntungan kita sendiri. Jadi apa sih sebenarnya makna terus bergerak ini dalam kerjaan dan hidup kita? Yuk kita bongkar. Boleh. Kita mulai dari awal perjalanannya ke Roma ya. Yang menarik penulisnya, Brian Wong, awalnya itu males banget buat berangkat. Nah, ini dia. Dia ngerasa perjalanan itu cuma buang-buang waktu. Betul. Ini titik awal yang penting, karena saya rasa banyak dari kita pernah ngerasain hal yang sama kan? Perjalanan ini terasa kayak tugas, bukan sebuah kesempatan. Dia harus datang ke acara di kota yang udah pernah dia kunjungi sebelumnya. Dalam catatannya dia bahkan bilang karena agendanya nggak padat, ini jadi pemborosan waktu ganda. Rasanya familiar banget ya saat kita dapat tugas yang rasanya cuma pengulangan dan kita mikir, duh mending gue ngerjain yang lain deh. Tepat. Tapi yang jadi pertanyaan menariknya adalah, apa yang membedakan rasa enggan yang bisa diatasi kayak gini dengan intuisi yang benar-benar bilang kalau sesuatu itu memang cuma buang-buang waktu? Nah, itu pertanyaan bagus. Bedanya itu ada di apa yang Anda lakukan setelah merasakan keengganan itu. Apakah Anda pasrah aja dan ngejalaninya dengan setengah hati? Atau Anda justru ngambil kendali? Disinilah si penulis melakukan sebuah manuver mental yang keren banget. Oke, jadi dia nggak cuma pasrah gitu ya? Nggak, alih-alih terkurung dalam rasa frustrasinya, dia secara sadar mencari cara untuk membuat perjalanan ini berarti buat dirinya sendiri. Ini nyambung banget sama salah satu prinsip di bukunya, Keep Your Mind Wide Open. Keep your mind wide open. Buka pikiran gitu ya? Iya, intinya adalah saat pikiran kita udah mentok dan bilang ini nggak ada gunanya, justru saat itulah kita harus maksa diri buat buka pikiran dan cari sudut pandang baru. Oke, jadi membuka pikiran ini bukan cuma pasif nunggu inspirasi datang ya, tapi harus dijemput bola. Jadi apa langkah konkret yang diambil? Dia kan udah terlanjur frustrasi tuh di Roma. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Dia nggak cuma duduk diam di kamar hotelnya sambil ngedumel. Dia memutuskan buat, membajak perjalanannya sendiri. Membajak? Maksudnya gimana tuh? Jadi, sebelum acara utama di Roma dimulai, dia sengaja ambil jalan memutar. Dia naik kereta ke Florence dan Pisa. Di Florence, dia cerita gimana dia berdiri di depan patung David karya Michelangelo. Dia bilang, berada begitu dekat dengan sebuah mahakarya, itu ninggalin pelajaran tak terhapuskan tentang keunggulan di otak Anda. Wow, jadi ini bukan sekedar jalan-jalan biasa. Ini semacam strategic detour ya? Tepat, istilah yang pas. Sebuah cara buat ngisi ulang baterai kreatifnya sebelum masuk ke medan perang yang sebenarnya. Dia sengaja cari sumber inspirasi tingkat tinggi buat mengubah mood dan perspektifnya. Persis. Ini contoh sempurna gimana gerakan fisik, pindah dari satu kota ke kota lain, bisa memicu gerakan mental. Dia bisa ajakan tetap di Roma dan mencoba maksa dirinya mikir positif, tapi itu susah. Susah banget kalau udah terlanjur males ya. Iya kan? Dengan bergerak, dia ngubah lingkungannya, ngubah input yang masuk ke otaknya. Kunjungan ke Florence itu ngasih dia energi dan perspektif baru yang gak akan pernah dia dapat kalau dia cuma diem, terperangkap dalam keengganannya sendiri. Dia datang ke Roma bukan lagi dengan perasaan terpaksa, tapi dengan pikiran yang udah disegarkan oleh kehebatan. Oke, jadi setelah pemanasan yang luar biasa di Florence, dia akhirnya tiba di acara utamanya Festival of Media Global di Roma. Dengan kondisi mental yang udah jauh lebih baik, gimana hasil dari acara itu sendiri? Seperti yang bisa ditebak ya, acaranya sukses besar buat dia. Dia bukan cuma peserta, tapi salah satu pembicara utama.
Di sana dia gambarin gimana energi konferensinya luar biasa. Dia ketemu sama eksekutif dari merek-merek global kayak HSBC dan Fiat. Wah, nama-nama besar semua. Banget. Dan pertemuan-pertemuan itu, katanya, secara langsung ngebuka lebih banyak pintu bisnis buat perusahaannya Kip di pasar Eropa. Ini bikin saya mikir deh. Seringkali kita datang ke sebuah acara atau rapat dengan tujuan yang sangat sempit. Misalnya, saya harus ketemu si A, atau saya harus dapat proyek B. Tapi dari cerita ini, kayaknya pendekatannya jauh lebih luas. Bisa dijelasin lebih dalam soal ini? Tentu, disinilah prinsip lain dari bukunya berperan, yaitu CHIT 53, Generate Serendipity. Generate serendipity, ciptakan keberuntungan tak terduga. Betul. Dia tidak pernah melihat sebuah acara sebagai tujuan akhir. Baginya, setiap acara adalah batu loncatan. Dan ini menarik, karena CHIT 53 ini nggak bisa jalan tanpa CHIT 52. There's no substitute for being there. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran fisik. Tepat. Anda nggak bisa menciptakan keberuntungan dari sofa di rumah. Keberuntungan itu muncul dari interaksi-interaksi kecil, obrolan nggak terduga di antrean kopi, atau pertanyaan iseng setelah sesi presentasi. Hal-hal itu cuma bisa terjadi kalau Anda benar-benar ada di sana. Jadi keberuntungan itu bukan sesuatu yang pasif ditunggu ya, tapi sesuatu yang aktif diciptakan dengan cara menempatkan diri di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan pikiran yang terbuka. Persis. Keberuntungan itu hasil dari tindakan proaktif. Bahkan ada cerita menarik di baliknya loh. Undangan dia buat bicara di Roma itu bukan datang dari langit. Oh ya? Gimana ceritanya? Itu terjadi setelah pendiri festival melihat penampilannya yang sangat mengesankan di acara lain di Jerman. Jadi, ini tuh sebuah reaksi berantai. Wow, oke. Jadi dia muncul di Jerman, ngasih yang terbaik. Terus kesempatan di Roma muncul. Kemudian dia muncul di Roma, ngasih yang terbaik lagi. Dan kesempatan-kesempatan lain di Eropa kebuka. Ini perwujudan nyata dari menciptakan momentum. Ini kayak bola salju ya. Satu kesempatan memicu kesempatan berikutnya, dan terus bergulir jadi lebih besar. Betul. Pola pikirnya bukan tugas ini selesai, tapi tugas ini membuka pintu untuk apa selanjutnya. Dia selalu bertanya, apa selanjutnya? Kemana ini bisa membawa saya? Tepat sekali. Setiap titik dalam perjalanan karir atau hidup Anda bisa diubah jadi titik awal buat sesuatu yang baru. Berbicara soal kemana ini bisa membawa saya, itu ngingetin saya lagi ke adegan pembuka yang dramatis tadi, di Colosseum. Momen itu kan terjadi setelah semua kesuksesan di konferensi. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Oke, jadi setelah acara makan malam gala yang meriah, dia memutuskan buat jalan-jalan sendirian di sekitar Colosseum. Waktu itu udah jam 4:30 pagi. Suasananya sepi, mungkin sedikit, menyeramkan. Lalu muncullah pria yang lari ke arahnya itu. Di momen itu, otaknya langsung memproses dua pilihan yang sangat kontras. Apa saja pilihannya? Pilihan pertama yang didorong sama rasa ingin tahu adalah tetap di tempat untuk melihat apa yang diinginkan orang ini. Dia bahkan mikir, bisa jadi ini adalah orang paling menarik yang pernah ia temui seumur hidupnya. Ini pilihan si penjelajah, si pencari peluang. Dan pilihan yang kedua? Pilihan kedua jauh lebih primitif, didorong oleh insting bertahan hidup. Lari sekencang-kencangnya. Dan keputusannya saat itu untuk milih lari jadi gambaran yang pas banget untuk seluruh filosofinya. Gimana tuh? Dia nyimpulin pengalaman itu dengan satu kalimat yang ngerangkum semuanya. Terus bergerak adalah strategi yang bijaksana. Dalam bisnis, dalam hidup, dan seperti yang saya pelajari malam itu, mungkin juga dalam menyelamatkan hidup Anda. Jadi lari di Colosseum itu bukan cuma soal menyelamatkan diri dari potensi bahaya fisik ya, tapi juga sebuah metafora buat prinsip yang lebih besar. Betul sekali. Tapi apa artinya stagnasi atau diam di tempat itu berbahaya dalam konteks bisnis atau karir? Dalam bisnis, diam di tempat itu berarti Anda ngasih kesempatan buat kompetitor buat nyalip. Teknologi berubah, selera pasar bergeser. Kalau Anda terlalu nyaman sama kesuksesan hari ini dan berhenti berinovasi, Anda akan jadi dinosaurus. Tertinggal ya? Betul, dalam karir pribadi juga sama. Diam di tempat berarti Anda berhenti belajar, berhenti memperluas jaringan, dan akhirnya jadi nggak relevan. Bergerak itu bikin Anda jadi target yang sulit diprediksi dan sulit ditaklukkan. Momentum adalah pertahanan terbaik melawan stagnasi. Saya jadi ngebayangin kalau saya yang ada di Colosseum itu, mungkin saya bakal panik dan dia membeku, nggak bisa mikir jernih.
Kemampuannya buat langsung milih lari itu sendiri udah nunjukin kalau terus bergerak itu udah jadi refleks buat dia, bukan lagi sekedar teori. Itu poin yang sangat tajam. Refleks itu dibangun dari kebiasaan kan? Karena dia udah terbiasa bergerak dalam karirnya, ngambil jalan memutar ke Florence, ngubah kewajiban jadi peluang, nyari kesempatan berikutnya, maka ketika dihadapkan pada ancaman fisik, tubuh dan pikirannya otomatis milih buat bergerak. Masuk akal. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa inti dari semua ini? Buku ini sepertinya ngikat semuanya ke dalam satu filosofi besar. Benar, filosofi itu diulang-ulang dalam berbagai bentuk. Keep learning, keep trying different tactics, keep growing, and keep moving. Terus belajar, terus mencoba taktik baru, terus bertumbuh, dan yang terpenting, terus bergerak. Ini seperti penolakan total terhadap cara kerja yang robotik dan repetitif ya? Tepat. Dengan terus bergerak, seperti yang ia contohkan dalam perjalanannya ke Italia ini, dia berhasil menjaga segalanya tetap segar, menarik, dan yang paling penting, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan tak terduga. Jadi, perjalanan ke Italia ini benar-benar jadi studi kasus yang sempurna untuk filosofi keep moving ini ya? Sangat sempurna. Coba diperhatikan gimana ia ngubah rencananya secara dinamis. Rencana awalnya kan cuma datang ke konferensi. Ketika dia ngerasa frustrasi, dia nggak batalin atau ngejalaninnya asal-asalan. Dia nambahin elemen baru, Florence dan Pisa, yang sepenuhnya ngubah dinamika dan hasil akhir dari seluruh perjalanan itu. Fleksibilitas untuk beradaptasi dan bergerak inilah yang jadi kuncinya. Itu dia. Oke, jadi dari perjalanan yang cukup intens ke Italia ini, kita udah membedah ide utama tentang terus bergerak. Ini soal mengubah cara kita memandang kewajiban, mengubahnya jadi sebuah petualangan. Ini soal menciptakan keberuntungan kita sendiri dengan cara selalu hadir dan siap. Dan ini soal menjaga momentum agar terus maju, terkadang seperti di Koloseum secara harfiah. Intinya adalah gerakan. Baik itu gerakan intelektual, profesional, maupun fisik, itu adalah penangkal paling ampuh buat stagnasi. Gerakan maksa kita buat ngeliat dari sudut pandang baru dan ngebuka pintu-pintu peluang yang gak akan pernah kita temukan kalau kita cuma pasrah nunggu. Dan kisah ini nunjukin bahwa perjalanan yang awalnya paling kita takuti atau malas kita jalanin, Justru bisa jadi sumber pertumbuhan yang paling luar biasa jika Anda secara sadar memilih untuk bergerak dan menjelajah. penulis buku ini bilang pada dasarnya kita semua ini adalah penjelajah. Sesuatu yang lama akan terasa usang dan yang baru itu selalu menyenangkan. Nah, sekarang coba deh Anda pikirkan rutinitas Anda, jalur yang udah sering Anda lewati dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi. Mungkin ada rapat mingguan, tugas rutin, atau perjalanan bisnis yang selama ini Anda hindari karena terasa seperti kewajiban. Bagaimana jika alih-alih cuma sekedar menyelesaikannya, Anda memperlakukannya sebagai kesempatan untuk menjelajah? Kesempatan untuk menemukan Florence Anda sendiri dalam perjalanan menuju Roma Anda. Kira-kira wilayah baru apa yang bisa Anda temukan?